Palestina dan Israel. Siapa sebenarnya di sini yang tertindas dan menindas? Jika kamu melihat artikel ini yang diterbitkan oleh The New York Times, salah satu media terbesar di Amerika Serikat, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Pada artikel ini, The New York Times menggunakan kalimat surviving Gaza untuk menggambarkan kondisi Gaza yang seolah-olah menjadi alasan utama di balik kondisi anak yang terdapat di dalam majalah tersebut kehilangan anggota badannya. Padahal, nyatanya kondisi anak ini disebabkan oleh serangan militer Israel yang sedang mempertahankan posisi mereka. Namun, The New York Times dengan sengaja tidak menyorot Israel sebagai aktor utamanya. Isu Palestina dan Israel merupakan salah satu isu yang dengan mudah dimanipulasi oleh berbagai pihak dengan kepentingan tertentu. Salah satu strategi yang digunakan oleh Israel adalah komodifikasi bahasa. Komodifikasi bahasa oleh media digunakan untuk mendistorsi fakta yang ada dan pada akhirnya membentuk opini publik. Dan komodifikasi ini tidak hanya digunakan oleh media Israel, tetapi juga media-media besar dari negara lain yang pro-Israel, seperti The New York Times yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Foucault, kekuasaan nyatanya tidak terpusat pada satu entitas pemerintah contohnya. Akan tetapi, kekuasaan melibatkan bentuk yang lebih kompleks, dan Foucault menyebutnya sebagai relasi kekuasaan. Yang artinya, kekuasaan itu sifatnya menyebar dan ada pada setiap relasi-relasi sosial. Dalam konteks isu Palestina dan Israel, nyatanya kekuasaan yang menindas bumi Palestina tidak hanya berada di tangan Israel. Tetapi pemilihan kata yang digunakan oleh media-media barat untuk mendistorsi fakta yang ada juga ikut berperan dalam melanggengkan penindasan yang dilakukan oleh Israel. Inilah bentuk relasi kekuasaan yang terus-menerus menekan penindasan terhadap warga Palestina. Fakta yang terdistorsi dan disebarluaskan akan mendorong terbentuknya opini publik, dan fakta yang keliru akan terinstitusionalisasi hingga menjadi sebuah sistem yang mendukung perlakuan keji Israel. Hal ini juga akan mendorong terbentuknya suatu kemampuan manusia yang disebut dengan agensi. Secara sadar atau tidak sadar, selalu akan ada bias dalam pemberitaan. Salah contohnya, banyak sekali artikel di media-media barat yang mengangkat cerita tentang genosida di Gaza yang penggunaan narasinya itu selalu bercondong kepada pihak Israel. Kenapa demikian? Masih dengan media besar yang ada di Amerika Serikat, yaitu The New York Times. Di salah satu artikelnya, ia memiliki headline besar yang berbunyi, "They ran into a bomb shelter for a safety, instead they were slaughtered." Slaughtered, atau dalam bahasa Indonesia artinya pembantaian. It sounds kind of dramatic, right? Artikel ini membicarakan tentang serangan Hamas yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober dan menargetkan warga sipil Israel. Terlihat bagaimana narasi yang dilakukan itu terlalu berfokus pada penderitaan warga Israel di tempat perlindungannya dan bagaimana warga Israel itu menjadi korban pembantaian. Well, meskipun memang judul yang diberikan oleh The New York Times itu memang menggambarkan yang sedang terjadi pada saat itu, tapi ada yang kurang deh, yaitu konteks yang lebih besar. Maksudnya, artikel-artikel tersebut tidak menjelaskan latar belakang mengapa serangan itu dapat terjadi, atau apa yang sedang terjadi di Gaza pada saat yang bersamaan. Jadi, itu sama aja kayak dia cuma ngasih pandangan di satu sisi saja. Itu kenapa tadi ada bias dalam narasi. Nah, penggunaan kata-kata seperti slaughtered atau kata-kata yang lainnya yang ada di dalam artikel The New York Times itu memberikan kesan pada pembaca atau penonton bahwa adanya kekerasan yang sangat brutal, tapi tanpa memberikan kita pandangan bahwa apa yang terjadi di belakangnya atau apa yang sedang terjadi di Gaza. Jika kita mengaitkannya dengan teori Raymond Williams tentang hegemoni itu bukan cuma membicarakan tentang kekuatan fisik aja atau kekuatan ekonomi, tetapi juga cara pandang kita yang kita terima dan tanpa kita sadari. Nah, dalam media, lewat pilihan kata atau dengan narasi, ini juga bisa membentuk pandangan kita terhadap suatu isu. Dan dalam kasus ini, media barat, khususnya Amerika, menunjukkan keberpihakannya dengan mendukung satu pihak, yaitu Israel, tak ketimbang memberikan ruang yang seimbang kepada pihak lain. Ini mencerminkan adanya dominasi secara halus melalui penggunaan bahasa dan penyampaian cerita. Pernahkah kamu berpikir seberapa besar pengaruh bahasa terhadap cara kita memahami sebuah konflik? Seberapa sering kita terjebak dalam narasi-narasi yang dirancang untuk mengaburkan sebuah kebenaran? Jika kita berbicara tentang agensi, kita berbicara tentang struktur sosial yang abstrak yang dapat diwujudkan melalui bahasa. Agensi terbentuk melalui interaksi manusia dengan struktur sosial yang tidak hanya membentuk, tetapi juga membatasi mereka.
Agensi adalah kemampuan manusia untuk bertindak, membuat pilihan, dan mempengaruhi lingkungan sosial di sekitar mereka. Tapi, ini bukan sekedar tentang kebebasan individu. Agensi selalu berada dalam batas-batas sosial yang membentuk, tetapi juga bisa dibentuk ulang oleh tindakan manusia itu sendiri. Kita dapat melihat agensi dalam peristiwa kekerasan yang terjadi di Amsterdam pada tanggal 6 November 2024 yang lalu, yang melibatkan pendukung sepak bola Maccabi Tel Aviv dari Israel dengan penduduk lokal. Dari peristiwa ini, dua media besar, Deutsche Welle dari Jerman dan CNN Indonesia melaporkan berita tersebut dengan menggunakan narasi yang berbeda. Deutsche Welle menggunakan bahasa untuk membentuk narasi internasional tentang keamanan komunitas Yahudi. Mereka mengutip pernyataan tokoh-tokoh besar seperti Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, yang menyebutkan peristiwa ini sebagai serangan antisemitisme yang tidak dapat diterima. Dan pernyataan dari Ursula von der Leyen dan Annalena Baerbock, DW membingkai peristiwa ini sebagai ancaman bagi komunitas Eropa, tetapi tidak menjelaskan akar permasalahan yang memicu kerusuhan tersebut. Secara implisit, DW memberikan posisi kepada Israel bahwa Israel sebagai korban yang selalu mendapat ancaman. Sebaliknya, CNN Indonesia mengangkat berita ini dengan narasi yang berbeda. Mereka fokus pada kompleksitas lokal yang menunjukkan bagaimana pendukung Maccabi Tel Aviv memicu konflik dengan mengibarkan bendera Israel dan menurunkan bendera Palestina dan menggunakan slogan anti-Arab. Dalam pemberitaan CNN Indonesia, respon warga Amsterdam digambarkan sebagai reaksi atas provokasi ini. Mereka menampilkan hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan provokatif dan respon yang muncul. Dua pemberitaan ini terlihat bahwa bahasa digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menciptakan narasi tertentu. Deutsche Welle menggunakan bahasa untuk memperkuat solidaritas internasional dan melindungi Israel sebagai korban. Sementara CNN Indonesia lebih berani menggali akar konflik dengan menyoroti provokasi awal dari pendukung Maccabi Tel Aviv. Inilah agensi kapasitas manusia untuk bertindak dalam batas-batas sosial ada. Melalui bahasa, agensi diaktifkan baik untuk membingkai Israel sebagai korban global maupun untuk menunjukkan realitas kompleks di lapangan. Namun di balik itu semua, relasi kuasa yang menindas Palestina tetap tersembunyi dalam narasi-narasi yang dikontrol oleh media. Jadi, ketika kita membaca satu artikel atau satu berita, kita harus waspada. Apakah dalam berita tersebut hanya menceritakan satu sisi saja, atau apakah kita hanya menerima narasi yang sudah dibentuk tanpa memikirkan perspektif lain? Itulah kenapa penting sekali untuk mengkritisi dan menggali lebih dalam sebelum membentuk opini kita.